Mas marah. Rio Handoko. Hey, datang juga anjir. Sibuk. So sibuk lu. Enggak gitu, Bang. Enggak gitu. Gimana, Bang? Gimana? Iya, sibuk sih sebenarnya. Iya, kerja. Kerja, Bang. Kerja kan? Sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Sudah siap kita. Sudah siap. Sudah siap untuk kita wawancara. Langsung aja pertanyaan nih. Bang, request ya, Bang. Apa? Tanyanya yang gampang-gampang aja. Enggak kayak Oh iya. Sekolah ya, Bang. Enggak, tapi pertanyaan netizen itu cuma satu sebenarnya. Iya, nanti Tapi aja. nanti. Nanti aja. Jangan langsung Nanti. punchline, Bang. Jangan Oke, nanti kita simpan ya. Oke. Mas Rio, nih pengen tahu. Hadir. Mas Rio tuh sebenarnya Bismania itu kok Sebenarnya. bisa tiba-tiba terkenal? Aku Iya. dari mana datangnya seorang Rio Handoko ini? Dari mana datangnya? Kalau bilang terkenal itu sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya dari awalnya tuh suka ngebis, pasti basicnya suka ngebis. Iya. Kemudian 2018 itu mulai di ngantor di Cikarang. Aslinya Semarang. Aslinya Semarang, kemudian ngantor di Cikarang. Nah, Cikarang itu kan mau nggak mau kita rutin. naik bis nih tiap minggu nih. Lah kan dasarnya juga seneng nulis, seneng naik bis ya. Jadi ya tulisan kecil-kecil dulu tadinya awalnya, terus Iya. nulis-nulis kayak apa ya kalau bilang ya? Catatan perjalanan. Catatan perjalanan tapi di Facebook. Iya. Nah, Di di Facebook, terus kebetulan yang nge-add teman-teman banyak. Terus ya udah rame gitu. Tapi itu emang setiap minggu balik. Dulu selama 5,5 tahun setiap minggu balik dari Cikarang Semarang itu rutenya paten. Tiap Jumat Jatah paten. jatah paten tiap Jumat dari Cikarang, terus Minggu dari Semarang. Tapi sebelum itu juga emang udah sering ngebis, cuman Iya, touring. frekuensinya touring lah dulu. Kita ngelabelinnya touring, cuman enggak sesering waktu kita di Cikarang. Kalau di Cikarang emang harus pulang. Harus pulang. Keluarga di Ada Semarang. keluarga di Semarang. Oh, jadi ditinggal keluarganya di Semarang. Ditinggal, Pak, demi pekerjaan, Pak. Anjir, berat juga kehidupan ya. Pisah sama istrinya, Bro. Enggak bisa, Pak. Bukan maksudnya pisah rumah, maksudnya pisah rumah. Iya. Enggak, tapi bisa gak sih kalau nempel gini kan lu jalan? Iya, betul. Tapi hebat lu. Apanya? Berapa tahun gitu ngelakuin? Iya. Berapa tahun sih 5,5 PJK? tahun, Mbak, PJK, Pak. Berarti Dari baru ini ya? dari 2018. Dari itu? 2018 minggu pertama sampai kemarin terakhir di April 2023, Pak. Oh, April udah balik. April 2023 minta balik. Oh, minta balik. Minta balik. Jadi kan karena udah terlalu lama, jadi mungkin ada pertimbangan kayak jadi ada boleh balik. Ya? pertimbangan mending balik aja deh gitu. Request balik. Request balik. Ya gimana? Itu waktu itu PJKA kan naik bis terus kan. Itu dapat enggak sih? Dapat apa? Pengganti dari kantor gitu Nah, atau Kalau penggantinya ada, cuman dia enggak tiap kita balik diganti. Oh. Kalau dari kantor itu dulu ada, kita menyebutnya jatah atau fasilitas pulang. Oh ya. Di mana sebulan itu jatahnya 2 kali sebenarnya. Oh, 2 kali. 2 kali aja. 2 kali PP. 2 kali PP. Kita nggak dibatasin budgetnya berapa, cuman sewajarnya. Sewajarnya lah ya. Kalau standar dari kantor itu naiknya kereta eksekutif. Oh ya, berarti Cuman karena lebih mahal kan ya. Karena kita aneh, terus akhirnya kita memutusin buat naik bis aja karena lebih dekat, efisien. Sama ini ya. Agen-agen kan banyak tuh di Cikarang. Agen lebih banyak. Lebih efisien itu tadi. Pilihannya. Soalnya kita nggak juga dari kantor kan Cikarang ke Gambir kan juga lumayan. Iya. Meskipun kosnya diganti tapi ya kita capek juga sih pulang kerja langsung harus ke Gambir. Gerabak gerubuk gitu. Gupuh. Enak ngebis gratis, Bro. Iya, tapi di selain itu ya kita bayar sendiri. Oh iya, kan 4 kali kan ya. Ada 4 kali dalam seminggu, ada 4 kali sebulan. Dalam sebulan kita yang 2 atau 3 kalinya itu kita bayar sendiri, pakai duit sendiri. Yang sisanya dirembes. Berarti banyakan yang bayar sendiri lah. Lebih banyak kan yang bayar sendiri memang. Awal ngonten dulu. Nah, pas PJKA itu di Instagram dulu, apa di YouTube dulu, apa gimana? Gimana awal ngonten? Kalau ngonten sebenarnya itu spesifik buat ngonten itu enggak. Sebenarnya dulu ya mulai dari tulisan aja. Sebenarnya buat arsip. Iya. Kita kalau di Facebook kan ada diingetin tuh tiap setahun sekali. Tahunan hitungannya. Dapat reminder. Terus udah kita tulis memori. Bis pertama itu naik raya. Terus habis itu ya biar kita dapat reminder lah. Terus dari situ
kita naik ke Instagram. Oh, Kita iya. ada rezeki ganti device nih. Terus Iya. mulai dari story Ah. pendek-pendek aja. Iya, betul. Terus ngebis bareng teman-teman YouTube juga. Kayak dulu pertama tuh Bima, terus ke Medan. Iya. Terus kita nambah followers nih. Itu belum bikin YouTube. Belum. Oh. Instagram itu sudah, tapi enggak yang intens buat bikin banget, buat niat buat nge-YouTube karena emang basicnya ya enggak buat nge-YouTube, yang penting kita bikin konten aja, yang penting nanti kalau ada kesempatan buat diedit dan diupload ya kita upload. Sikat aja, ya. gitu. Itu pun juga dorongan dari teman-teman dari Facebook juga, Mas bikin channel karena kalau orang baca kan kadang bosen ya. Benar. Ya. Orang baca bosen terus dinaikin Mas ke YouTube, ya akhirnya bikin YouTube. Dulu minta bantuan temen juga buat ngedit karena kan nggak ada waktu buat ngedit nih. Cuman punya waktu, cuman punya device-nya aja buat ngerekamnya aja. Buat kontennya aja. Itu pun nggak maksimal. Ngeditnya nggak ada waktu. Betul. Tahun berapa tuh bikin YouTube, Mas? 2018 akhir kalau nggak salah. Setelah 2019 akhir, Ding. Jadi 2019 akhir, dari setelah setahun setengah ngebis kan, jadi tulisan banyak. Terus juga beberapa kali aku komplain ke beberapa PO karena ada komplainan anjir. Jadi kan banyak share. Ya dari situ teman-teman bikin YouTube ya Mas. Ya wes kita bikin YouTube. Video pertama kalau nggak salah naik Nusantara Irizar yang hijau. Terus, iya. Ditanya masih dibantuin. Ijo Mas dulu NS yang CN itu loh. Oh iya. Oh CN. Gitu. Itu nyobain itu terus direkam pakai mirrorless dulu Mas pakai Mas. Oh iya. Kamera mirrorless. Iya. Masih. Iya. Iya kan enggak ada stabilizer. Enggak ada stabilizer Pak, masih goyang. Padahal kan pakai iPhone kan sebenarnya. Gini. Dulu iPhone kan nggak sebagus yang sekarang, yang baru-baru ini. Iya, benar. Mulai dari 10 ke atas kan udah mulai bagus. Iya. Dulu pakai juga masih iPhone 5S biasa. Jadi buat ngonten kayak kurang maksimal. Makanya dulu menganggap itu kamera digital itu lebih baik daripada HP. Jadi kita pakainya itu dulu waktu itu. Kalau sekarang kan emang orang ya udah pakai iPhone. Pakai iPhone lebih gampang kalau sekarang kan. Iya. Efisien. Udah bawa satu device itu aja. Udah cukup. Powerbank dari YouTube. Kita main di Instagram juga. Ya kenal dari teman-teman juga dari Instagram. Iya. Viralnya Mas Rio ini kan dari Instagram. Waduh. Wow. Soalnya baik yang nyuruh datengin Rio. Iya, datengin Rio. Iya, datengin langsung. Terus kan Mas Rio dulu kan pencipta Rio Handoko Style. Itu gimana sih ceritanya awalnya? Rio Handoko Style itu sebenarnya enggak yang sesuatu yang disengaja ini style dari aku enggak. Cuman ya udah kita ngebis aja foto kaki aja info skill terkini aja random lah. Itu banyak teman-teman yang ikut-ikut. Itu kan awalnya dari STJ kan ya? STJ terus Sinar Jaya, sleeper kan kita kan apa estetik ya kalau moto ini sleeper dari atas gini ya. Bener. Info posisi skill terkini. Terus kan yang STJ itu kan yang viral di Facebook. Itu kan waktu itu kan mentok kan. Oh iya. Itu juga salah satu dari tulisan naik Draka itu kalau nggak salah. Itu masih settingan 34-36 seat, habis keluar banget dari karoseri, belum di setup ulang. Itu sempit banget Mas. Itu info posisi skill terkini salah satunya juga dari itu juga. Gitu. Jadi ya, tapi untungnya setelah malamnya aku naikin, besoknya masuk karoseri buat di setup ulang. Aku sama Pak Didi waktu itu, ada teman PJK juga dulu. Iya. Dikomplain besoknya masuk karoseri. Bisa masuk karoseri anjir. Dikomplain seorang Rio Handoko, Bro. Ya, sebagai penumpang biasa. Tapi emang wajar kan komplain. Ya komplain wajar. Yang penting kan emang kenyataannya begitu. Kita punya evidence bareng bukti. Betul. Iya, betul. Info skill itu evidence-nya. Iya, skill. Padahal gak niat buat komplain ya, cuma buat ngepap aja. Ini terkini kayak gini, kaki nyepit begini. Tapi emang parah sih. Kayak nyepit coy. Malah gak enak jatuhnya kan, ada sempit kayak gitu, ada leg rest kan. Harusnya kan gak usah pakai leg rest. Bener. Tapi untungnya respon dari PO waktu itu cukup baik. Jadi besoknya langsung masuk karoseri lagi, buat di setup ulang jarak seatnya. Menanggapi keluhan pelanggan. Iya, betul. Berarti sekarang udah di Semarang, gimana nih? Ngebisnya masih? Ngebisnya masih, cuman PJK-nya udah enggak. Jadi kalau dulu kita PJK-A rutenya rutin, Paten, Cikarang Semarang, Cikarang. Semua bis yang arah situ ya? Semua yang arah situ kita coba naikin, kita cobain.
Kalau sekarang ya ngebisnya malah lebih enak karena kita disentral di tengah nih di Semarang. iya, Mau ke timur mau boleh. ke timur boleh, ke barat juga bisa, ke uh-uh. utara juga bisa. Saya balik lagi ke zaman PJKA dulu. Oke, Kan oke. pernah bikin apa kayak laporan gitu kan. Oh, Dalam iya. setahun Heeh. habis berapa? Itu waktu itu habis berapa? Mulai nih sebenarnya mulai nulis itu di 2020 apa 2021 gitu. 3 tahun terakhir kalau nggak salah. Karena yang benar-benar dicatat itu ya yang 3 tahun terakhir itu termasuk yang 2023 kemarin. Yang terkait pengeluaran ya. Terkait pengeluaran hanya untuk tiket saja. Iya, iya, Jadi di luar Grab, jajan dan lain-lain. Jadi kalau setahun itu 2021 tuh sekitar 35 juta. PCX bro. Satu. Iya. Buat ngebis aja tapi di luar Grab. Terus yang terakhir kemarin 2023 karena berhenti PJKA tapi bukan lebih irit tapi lebih boros Mas. Kenapa tuh? Kemarin karena kita ngebisnya jadi sering ke barat atau sering ke timur karena dari Semarang lebih mahal. Kemarin dalam tahun 2023 aja sekitar 45-an. Buat Anjir, paling mahal 2023 berarti. 2023 ya? Karena kan kita udah berhenti PJKA jadi ngebisnya ke Bali. Malah touring. Iya. Bentar. Kan waktu itu pas PJKA itu kan masih ada istilahnya kan masih bisa reimburse kantor. Masih bisa reimburse kantor. Nah, sekarang kan udah nggak bisa. Nah, itu kan 45 juta tuh. Istri gak protes sama? Nah, itu banyak tuh yang nanya tuh. Enggak. Ya gimana? Karena justru dia malah nyuruh. Jadi, kok nggak ngebis? Kok nggak ngebis? Kamu nggak pengen ngebis ya? Akhirnya ya udah deh ngebis besok. Diusir. Enggak diusir. Jadi naik dari Instagram ada lanjutannya yang tadi. Naik dari Instagram kita naik ke TikTok nih. TikTok rame. Alhamdulillah kemarin juga banyak brand yang mulai bantu lah. Oh iya. Jadi lumayan kebantu juga dari endorsement itu. Jadi menghasilkan. Istri juga tahu kan ya gimana? Tahu, kita terbuka Pak. Iya. Jadi ya gimana pasti dukung lah. Karena kayak lu juga kan. Bahkan dia juga aku sempat ajakin ini loh. Kita dapat budget segini, dia ke Padang. Yang ke Padang ya? Oh iya. Viralnya akun TikTok aku tuh juga gara-gara dia juga waktu naik Gunung Harta. Iya. Kombi. Itu mulai naik followersnya banyak banget tuh di video itu. Ini ya yang kombi dari Jogja itu kan. Kombi dari Jogja ke Denpasar. Kebalik dari Denpasar ke Jogja. Pulangnya berarti. Pulangnya. Tuh lumayan video paling banyak ditonton saat itu. Nah waktu itu sebelum ada TikTok, berarti pure gak ada penghasilan dari sosial media? Dari sosial media gak ada Mas. Bahkan dari YouTube aja karena kita awalan ya dan gak terlalu niat. Jadi costnya cukup kecil untuk pemula pada saat itu. Iya. Jadi sekitar yang gak ada 2 juta aja gak ada ibaratnya gitu. Padahal kita rutin bikin video nih, cuman untuk sampai mengcover semua biaya itu kayak nggak nyampe deh. Kita sering ya nombok ya dari pribadi lah, dari uang. Iya. Waktu itu dari YouTube dapatnya berapa sih AdSense-nya? Pertama banget itu setelah sekian bulan ngonten 2018 itu ya. 2019 itu sekitar baru 1,3 juta doang sih. 1,300. Itu kalau dibandingin sama kontenku Medan udah nggak nutup. Iya. Kontenku ke Sabang juga nggak nutup. Konten ke Banyuwangi nggak nutup. Nutup lah. Enggak Herbie. Oh. Makin panas. Makin sumuk. Makin panas. Minta undang soalnya. Makin panas. Ya gimana kalau YouTube tuh emang kalau menurut gua perlu konsistensi tinggi. Bener. YouTube, ya semua kita perlu konsistensi. Bener konsistensi tinggi. Tapi kalau untuk kerumitan ngeditnya sebenarnya dari niat nggak sih, mood dan niat. Kalau kita niat ngeditnya bagus, kan semua tergantung mood. Kalau kita moodnya nggak bagus, hasilnya biasanya anyep. Nonton juga nggak suka. Iya. Kayak ada nyawanya gitu konten lu tuh. Faktornya tuh nggak ada. Faktor itu banyak banget. Mulai dari skill kita ngedit, info yang kita tampilin. Kadang kan juga banyak teman-teman yang lebih bagus. Jadi kayaknya kita stuck dulu deh gitu untuk YouTube. Itu YouTube sampai berapa video baru stuck? Mungkin baru 60-an kali ya. 60-an setahunan berarti ya? Lebih malah Mas, sekitar 3 tahunan. Karena emang gak niat banget. Karena
ngapain? Dan gak naik-naik ya. Enggak naik-naik. Memang AdSense-nya memang segitu aja. Dan di sisi lain kan juga punya pekerjaan yang utama. Jadi kita waktunya buat ngedit dan kontennya itu effortnya nggak worth it lah. Nggak worth it. Kayak seminggu 7 hari itu kurang waktu. Iya. 7 hari kurang. Iya. Dan waktu di Cikarang kan BJKA kan rutenya itu aja. Takutnya penonton bosen juga. Betul. Jadi penonton bosen juga, rutenya kok itu terus kan gitu. Males untuk ngeditnya, ya udahlah kita ngebis enjoy aja, apalagi Jumat sore kan balik kerja nih, kita ngebis kalau kita ngonten di YouTube kan kita harus standby terus buat kan kita pakai buat istirahat. Malam betul. Senin pun juga gitu. Apalagi malam Senin. Malam Senin kan kita besok pagi nih harus ngantor nih jam 7 nih misal. Ya udah kita pakai buat tidur di jalan, nggak ngonten. Full istirahat. Kalau konten yang TikTok kan enak nih kita ngeditnya. Enteng lah ya. Lebih enteng lah. Ya. Terus dari apa? Kan dari PJKA tuh. PJKA terus kemudian naik di Instagram, YouTube. Nah, sampai menghasilkan itu penghasilan pertama selain dari YouTube ya. Maksudnya sudah worth it kan, dari YouTube itu enggak worth it sama sekali. Nah, worth it-nya itu pas kapan? Pas naik TikTok, Pak. TikTok pertama kali. Endorsement pertama justru Instagram nih. Instagram itu endorsement yang masuk pertama banget itu Traveloka. Dulu masih hiringnya dia masih buat Instagram Story. Masih ingat banget. Instagram Story, kita mulai pasang red card yang paling bawah. Followers berapa tuh waktu itu? 7.000 berapa ya? 7.000. Udah dapat endorse? Udah dapat endorse. 7.000 dapat endorse. Itu nge-approach gak Mas Rio? Maksudnya aku punya ini Instagram kayak gini nanti tapi dihubungin. Kita dihubungin by DM terus lanjut ke teks biasanya gitu. Jadi dia minta data kayak insight kita selama sebulan atau seminggu. Punya kan organik, nggak beli sama sekali. Jadi dengan follower sekian 7.000 atau 8.000 tuh penonton story-nya tuh udah hampir 2.000-an waktu itu. Insight hampir 50% lah. Oke. Kalau beda kalau kita beli nih, kita beli followers, misal followersnya 19.000 atau 30.000, tapi yang nonton story nggak nyampe 1.000 kan, sama aja bohong. Iya. Yang penting kan engagement-nya, insight-nya yang dibutuhin sama si. Aku juga nggak ngerti loh. Followers kan cuma 7.000, tapi kok dia. Ya udahlah. Kita seriusin, ternyata berkelanjutan nih. Berkelanjutan dari story feed, feed, terus juga dari aplikasi Bis Merah juga dia mulai masuk di feed. Terus kok lumayan, terus menyenangkan. Terus aku juga TikTok itu juga ngiseng ikut teman-teman kan, kayak Mas Wilda nih, Mas Tito kan mulai ngupload TikTok. Iya. UMKM TikTok. Tadinya nggak boleh sama istriku, Mas, karena kenapa? TikTok kan joget-joget. Ntar lu lihat yang joget-joget. Nah, itu identiknya main joget-joget. Ini yang susah itu ngelobinya, Mas. Seto, iki ono tujuannya. Seto yang. Nah, seto. Akhirnya aku bikinkan video lumayan, bikin dikit-dikit rame. Kok 1 juta ya? Video yang pertama kali 2 juta itu yang Sinar Jaya, terus kok rame ya? Terus lagi yang Kencana kok 1 juta ya? Terus naik terus ya akhirnya Traveloka yang tadinya dia start di Instagram buat story doang, dia turun ke TikTok. Loh, kok tahu aku punya TikTok ya? Akhirnya mulai dari situ kita baru mulai merasa bahwa itu juga worth it juga, bahkan 2 kali lipat dari biaya kita ngebisnya gitu loh. Lumayan. Iya, itu susuan ya. Susu lah. Kalau nggak susu ngapain dilakuin? PP Bali tiap minggu. Kirain punya istri baru di sana. Waduh. Jangan aneh-aneh, Mas. Ya kan di followersnya kan dijulukin gitu kan. Ngapain Mas Rio pulang ke Bali? Pindah kakak. Pulangnya ke Bali. Nah, waktu itu pertama kali endorse nih dari TikTok kan. Nah, dari berapa Mas waktu itu pertama kali? Spill red card dulu berarti. Ya enggak, waktu kisaran. TikTok dulu bahkan start dari under 2 juta, Mas. Under 2 juta. Dulu pertama kali bikin itu ya TikTok ya, under 2 juta. Itu biasanya mereka bundling sih. Kalau bundling kita naikin dikit. Iya, bundling itu sama story, Mas, sama mirror ya. Mirror IG, Mas. Nah, itu baru kita naikin sampai sekarang. Awalan tuh 2 juta ya. 2 juta under 2 juta lah. Under 2 juta itu TikTok. TikTok aja. Lu berapa, Bro? Gua segitu, 1 juta gua awalnya. Iya, awal emang kita masangnya sebagus mungkin harganya, karena kan TikTokers nggak cuma kita doang nih yang bikin gitu. Dan jeleknya itu di platform ini kita nggak bisa menebak, dengan followers yang banyak belum tentu yang nonton banyak. Ini fakta deh, dia juga bikin
Dengan follower yang banyak belum tentu yang nonton juga banyak kalau di platform yang TikTok itu fakta. Betul. Bahkan kalau kita cuman bikin video cuman pendek doang yang nonton hampir 1 juta. Udah kita niat worth it ya. Yang nonton cuman 100.000 kan kita sungkan kadang-kadang. Iya, enggak enak sama yang hiring kita kan gitu. FYP tuh susah ditebak. FYP susah ditebak. Berarti sekarang Mas Rio lebih nyaman dipanggil TikToker. Apa aja deh boleh. Waduh bang biasa aja lah. Makin panas. Gerah. Sumpah gerah. Tapi gini loh, emang kalau kayak di TikTok kadang sungkan kalau anjir. Apalagi ya kita bahasa kasar kita dibayar, Pak. Iya. Dibayar untuk mengiklankan. Cuman enggak jarang juga kita di airing, video kita naik juga ada banyak. Iya. Ada beberapa video yang kita di airing mereka, kita juga kasih feedback yang bagus juga. Sering juga sih gitu. Selain dari otak-otak gitu, biasanya dari mana sih? Susu kambing apa gitu? Pernah gak sih dapat yang aneh-aneh gitu? Kalau dari OTA itu paling banyak ya. Cuman kalau dari yang lain tuh ada F&B juga ada review brand makanan tapi jadi gini, mereka konsepnya sebelum kita naik bis kita minum ini dulu nih. Gitu. Minuman. Ada juga yang minyak kayu putih juga ada. Biar nggak masuk angin lagi, kita pakai minyak kayu putih tahu gitu. Itu ada Mas. Masih berhubungan sama perjalanan. Masih berhubungan dengan perjalanan. Gitu. Nggak mungkin tumpang gitu, iklan tumpang. Sama iklan chat Mas. Iya belum ada itu. Belum bener-bener iklan chat. Iya, yang pokoknya kita buat story yang bener-bener ada hubungannya sama perjalanan. Ada sama perjalanan gitu ceritanya. Aku nanya ke kalian berdua nih kan, sama-sama TikToker kan. Itu ada apa ya, ada needs-nya nggak sih kalau untuk bikin video TikTok supaya viral minimal 1 juta view gitu? Ada apa ya, ada algoritmanya, ada tertentunya atau gimana, ada tebak-tebakannya nggak sih? Lagi-lagi kalau platform ini kita nggak bisa nebak, Pak. Bahkan kita sangat misterius. Iki bakalnya FYP iki. Ternyata kita udah jauh-jauh sampai Padang yang nonton cuma 200.000. Giliran besok nggak niat kita ke Bukit Tinggi balik dari naik NPM bisa hampir 2 juta. Nah, kadang gitu. Kadang kita ke Jakarta Malang nih, kita bela-belain dari Semarang ke Jakarta dulu, terus ke Malang yang nonton cuma dikit. Giliran naik bis cuma dari Jepara ke Jogja hampir 500.000 ibaratnya. Kita nggak bisa nebak Jepara sama Jogja aja kan. Jepara Jogja. Jadi kalau kita analisa dikit-dikit nih, kita itu tergantung sama tujuan di perjalanan itu. Misal kayak kita yang garansi FYP biasanya Bali, Pak. Itu garansi FYP karena orang sekarang nggak hanya naik pesawat aja ke Bali nih. Kita kan pengen nyobain yang lain, misal kayak naik bis sleeper Jogja Bali. Itu kan dua kota favorit nih. Destinasi Bali, destinasi wisata yang banyak orang pengen naik bis dari Jogja ke Bali dengan cara yang berbeda. Gitu. Kalau kita analisa sih dari tujuannya sih, dari tujuan kotanya. Tapi sekali lagi nggak ngejamin, gitu nggak ngejamin. Kalau mau bikin TikTok nggak terlalu berekspektasi. Nah betul, yang kayak gitu biasanya lost. Aku bahkan kadang kalau abis ngupload aku diemin. FYP. FYP alhamdulillah gitu. Nggak bisa ditebak. Red card-nya tinggi berarti sekarang ya? Udah tinggi lah. Ya nggak tinggi banget lah. Tapi kan seenggaknya kan ada kembalian kan? Harus ada lah, harus ada kembalian. Seneni bojone ya? Nggak seneni bojone Mas. Mandek rasa bis-bisan. Terus kemarin dapat sisa berapa? Kan repot ya. Kan kita kan ya pamitnya kerja. Betul. Bu, izin bakat kerja, masa pulang nggak bawa kembalian kan ya? Jadi nggak boleh ngebis lagi. Jadi udah pede ngomong naik bis tuh, gue mau kerja gitu. Iya. Bilang ke anak-anak juga, ayah mau kerja. Ayah mau kerja. Lah kan emang kerja Pak ya, bikin video kan kerja Pak ya. Benar. Ibarat nggak ada endorsement pun kan kita berangkat kan, yang penting kalau video kita rame, siapa tahu. Benar. Nyari modal dulu. Nyari modalnya tuh ya dari kita konten ini. Gini, Mas Rio. Yuk. Selama lu ngebis nih, pengalaman yang paling berkesan. Kan banyak nih bis yang udah dinaikin. Yang paling berkesan kan pasti ada tuh. Pas kapan? Pas naik apa? Kalau berkesan hampir semua berkesan karena kita punya beberapa banyak lah perjalanan yang menurutku juga bagus juga pengalamannya. Cuma yang paling berkesan itu ada 2, yang paling jauh dan paling lama. Itu Bandung Medan ALS. Waktu itu dari Bandung ke Medan, terus sama yang kedua tuh dari Jakarta ke Bima naik Rasa Sayang. Anjir. Jakarta Bima naik Rasa Sayang. Itu gimana gitu? Gue pengen banget tuh. Jadi karena perjalanan itu termasuk
perjalanan jauh 1.800 km kalau nggak salah. Itu dia satu-satunya perjalananku yang nyebrang 3 selat, Mas. Jadi kita nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk, terus dari mana tuh Padang Bayi ke Lembar, terus sama Kayangan ke Pototano. Wah, itu luar biasa sih. Itu kan kalau nggak salah ada kasus kan ya? Yang Mas Rio ngefoto ada penampakan. Oh iya. Iya. Viral tuh. Viral kan itu? Jadi teman-teman. Sebenarnya itu nggak sengaja, Mas. Jadi nggak sengaja karena kita biasalah nyetori waktu udah nyampe di Sumbawa kalau nggak salah deket sama Pototano sekitar setengah jam. Jadi petugasnya ternyata nurunin paket, kita turun karena ada banyak yang ngerokok juga kan. Kita ikut turun, kita nyetorin aja video sama 1 kali foto. Nah, yang ada penampakannya ini, yang fotonya ini, Mas. Jadi nggak ada. Yang di video, jadi ketika kita ngupload di video itu nggak kelihatan, tapi waktu di foto itu ada. Kita ngeteknya nggak ngejauh kok, paling selisih berapa detik doang. Itu ada penampakan. Lah Mas Rio selama ini kan naik tuh dari Jakarta ke Bima kan. Itu ada nggak sih penumpang yang kayak gitu? Maksudnya kan ya kita skeptis aja kan ya. Itu kan kayaknya penumpang. Itu ada nggak sih so far harusnya nggak ada sih. Karena itu kita ngelihat dari posisi dulu udah aneh. Kalau kita naik bis ngadep ke depan, kacanya dari samping, kita ngelongok kan paling gini doang ya. Ini enggak, dia ngelongok ke kaca tuh sebadan-badannya. Jadi badannya kenempel di kaca dan pandangannya kosong ke depan gini. Ada fotonya kan Mas ya? Ada, ntar kita sama videonya. Ada video sama fotonya, ntar kita drop. Biar teman-teman tahu nih. Videonya kayak gini. Jam 2 dini hari ini lagi aktivitas nurunin paket di terminal Sumbawa Besar. Sekitar 2 jam sejak meninggalkan pelabuhan. Itu lumayan bikin merinding sih kalau ngelihat. Berarti itu bukan penumpang biasa. Bukan penumpang biasa. Balik lagi. Aduh. Ya itu perjalanan tua. Makin panas, Bro, makin panas. Tapi emang penumpang itu bersih-bersih gak sih kalau di Bima tuh mandi, maksudnya dia tiap ini. Kalau kita naik bis Bima, itu aku senengnya itu atau bagusnya itu penumpangnya hampir tiap berhenti di rumah makan. Kan kita selama 3 hari itu berhenti di 5 kali pemberhentian rumah makan. Dia tuh hampir tiap turun tuh mereka mandi. Jadi kita ikut mandi. Persian ya. Persian, Bro. Soalnya kita juga perjalanan jauh kan, kita harus bersih biar tetap badan tetap sehat juga. Berapa 4 hari? Ya. 4 hari 3 malam, Mas. 4 hari 3 malam. Berangkat Rabu sore nyampe Sabtu pagi jam 10. Si betah anjir. Si betah. Udah gitu kan konfigurasi kursinya bukan yang kayak apa dia lebih ke arah ke patas sih menurutku. Setara dengan patas bertoilet. Dan fun fact-nya selama 4 hari aku nggak ke toilet bis itu sama sekali. Karena penuh dengan paket. Barang ya. Iya. Di belakang tuh barang banyak. Aku hampir nggak pernah lah ke toilet bis itu. Full seat waktu itu. Full seat, Mas. Itu juga beruntung banget waktu itu dapat bis yang Euroliner ya, jadi masih Ori Rai Sentosa. Coba dia udah diganti lampunya aja. Oh, belum yang ini di Roma. Itu beruntung banget. Iya, karena hampir jadi rasa sayang kan mulai berbenah ya. Jadi dia bisa pada dibikin double glass, ngikutin Jetbus 3 zaman. Voyager sama SR2-an gitu. Nah, untung aku beruntung dapat yang masih original, masih otentik, rasa sayang. Jadi vibes-nya masih lawas. Vibes-nya masih lawas dan itu emang oke banget sih perjalanan itu. Emang harus cobain. Iya. Rasa sayang. Lu kan pernah nyoba tapi kan turun Surabaya. Padahal tiket Mataram tuh waktu itu. Ya, kita nyebrang. Wah, ini kedepannya Mas Rio mau ngembangin apa lagi nih selain TikTok, Instagram, paling YouTube? Lebih ke arah kita konsisten aja, lebih ke konsisten aja. Kita nggak selalu meduliin kita bakal dapat income nggak dari situ. Yang penting kita seneng aja ngejalaninnya. Kalau ada waktu dan ada budgetnya ya kita ngebis. Kalau nggak ada ya kita di rumah, kita fokus apa yang ada di rumah gitu. Paling lebih ke konsistensi aja sih. Soal itu yang paling susah jujur. Terus konsistensi mager dan ya itu paling inti konsisten Mas kalau konten itu. Intinya di situ, tapi itu yang paling susah. Paling paling mendasar. Betul kalau kita udah nyemplung udah ngadep di aplikasi, udah ngedit, itu malah enak. Kita mau ngapa-ngapain juga gantian, kita mau malas. Ibarat kita mulai kerja, kan aku biasanya mulai ngedit itu tengah malam malah Mas biasanya. Karena kan pagi sore pagi sampai maghrib biasa di kantor. Terus ntar mulai dari isya sampai malam ngurusin mobil. Bisa nanti kalau udah kerja udah kelar baru kita ngedit.
Ngantor sampai jam 2, setengah 3 baru kelar biasa gitu. Ngantor jam berapa? Ngantornya nanti ngantor lagi jam setengah 7 berangkat. Udah terbiasa di Cikarang karena selama kita di Cikarang kan juga nyampe Cikarang jam 4, ntar tidur 2 jam, berangkat lagi kerja. Kan udah di kantor. Anjir. Jadi gitu. Jadi kita kerjaan diselesain lebih awal, ntar kalau ada waktu senggang, kalau lagi gak ada di kantor ya kita melipir tidur bentar di bawah meja, di gelar kardus gitu di bawah. Yang penting bisa merem. Tidur. Gimana, kuat kayak gitu? Enggak sih kayaknya. Gila kalau itu. Wah, 5,5 tahun Pak itu dulu Pak. Aduh. Jadi udah lumayan terbiasa tidur cuma 2 jam 3 jam aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, kemarin buka ini. Ya, kita kan buka question box. Apa gitu? Boleh teman-teman nih. Bacain Bang. Jangan aneh-aneh Bang. Rio Handoko. Oke. Gimana Bang? Yang dari apa yang akan direncanakan tahun 2024? Apa naik pesawat? Nah, apa naik bus yang jarang terekspos? Dari Mas Danu Suryos. Kalau 2024 jujur malah aku mulai lebih ke back to reality sih. Jadi maksudnya ngebis sepengennya aja. Terus juga ngetrip kalau nggak pengen banget nggak usah, karena semakin kesini kan kita semakin realistis karena juga kerjaan juga kerja di luar kantor ya. Juga semakin mulai sibuk, mulai semakin repot. Jadi ya kita lebih pengen fokus ke yang di rumah aja dulu gitu. Kecuali kalau kita udah pengen banget ngebis nih, atau emang ada agenda atau memang ada kerjaan di bidang ini, baru kita jalan lebih ke realistis. Karena menurutku 3 tahun 5 tahun belakangan udah cukup puas lah ngebis lah. Maksudnya kita kadang sampai bingung mau ngebis apa lagi ya. Kayak lebis baru pun vibes-nya juga udah nggak harus pengen banget dikejar, ntar aja deh. Karena beda-beda tipis ya. Antar PO. Antar PO juga gitu doang. Karena rutenya juga itu aja. Iya. Justru yang pengen itu kalau ada duitnya, ntar pengen ke antar negara nih, ke Pontianak, ke yang gitu-gitu aja. Kalau yang kayak yang high class yang itu kayaknya selama masih bisa dipending aja dulu. Itu lebih ke realistis aja kalau 2024 ini lebih ke awal-awal dulu kan. Kalau sleeper itu kan kayak gimana gitu kan. Sleeper dulu kan emang lagi hype banget. Terus juga memang bisnya memang populasinya nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang bis populasinya banyak nih, yang bagus-bagus, yang ngasih servis bagus juga udah bejibun banyak banget. Jadi ya udah, kita sebagai penonton dan sebagai penumpangnya memposisikan diri lebih ke itu sih, nggak ke ambisi harus naik ini. Kalau dulu emang iya, karena emang kesibukannya udah nggak kayak sekarang, kerepotannya juga, kita juga bagi-bagi budgetnya juga udah nggak apa namanya, udah lebih ke realistis aja sekarang sih. Gitu. 2024 gitu. Siap. Ada pertanyaan nggak bro? Tar dulu, gua lihat dulu. Cari dulu. Nah ini ada apa? Wong iki sumpah apik pol. Dari IKH KMRSNTNT. Konteksnya apa tuh? Gak tahu. Dia ngerespon Mas Rio itu baik banget. Emang kamu baik? Enggak sih. Enggak sih. Kan kalian juga banyak hatersnya kan? Banyak Mas. Ya emang harus balance Mas ya. Iya. Harus balance Mas ya. Kita disukai orang terus, kita nggak tahu jeleknya kapan. Iya, benar. Gak seru aja lagi. Enggak seru aja lagi. Apalagi bro? Ini ada yang nanya dari Raihana Gasta. Oke. Ini ke IG gue ya. Sebenarnya ada apa sih Mas antara Mas Rio dan Mas A? Mas A. Iya. A siapa? Andriawan. Andriawan kan enggak lah. Enggak lah. Teman-teman kan udah tahu semua. Iya. Sebenarnya ada apa sih? Ini pertanyaan netizen sih. Sebenarnya gini ya. Ini kita nanti kalau buka fakta di sini juga nanti malah jadi nggak enak ya. Ya mungkin sebagian besar temen udah tahu. Iya. Udah tahu kenapanya, udah tahu. Terus dari yang awalnya kontra jadi pro, itu kenapanya juga udah tahu. Termasuk aku. Iya, terserah. Yang jelas gini. Dulu kan aku kontra kan. Maksudnya kontra ke Mas Rio kan. Dan sangat wajar. Karena kita sebagai manusia kita berhak memframing sesuatu dengan positif dan negatif, itu terserah mereka. Yang penting kita melakukannya enggak kan gitu. Dan yang paling bahaya sekarang itu adalah ya omongan orang itu tadi, karena kadang nggak berdasar dari fakta. Dan dulunya ada apa ya nggak perlu disebutin di sini ya, cuman karena dulu udah pernah kita share di Instagram Story lengkap dengan evidence.
Jadi kita ngomong nggak cuma ngangengong tok. Jadi kita berdasar dengan fakta dan data yang ada. Iya betul. Gitu ya, urusan dia mau urusan masnya ini mau memframing dan terus pengen menyerang dalam tanda kutip ya, menyerang kita. Jadi ya itu serah. Gitu juga. Betul. Yang paling gampang gini Mas, prinsipku Mas. Mangan gak jelok kowe Mas. Ya betul. Kan gitu sih. Betul, ya gitu. Cuman jujur tetap berpengaruh. Jujur tetap berpengaruh bukan ke teman-teman ya, karena aku sendiri nggak pernah menghasut semua orang buat percaya sama aku. Jadi kadang itu baiknya itu kita diem aja. Kita diem aja, dipukulin diem aja, tapi kan nggak bisa kita diem aja nih. Kadang kan ada yang lebih baik nih, semesta yang bekerja itu lebih ekstrim sih. Lebih ekstrim. Ya. Cuman ya awal mulanya dulu tetap dari salah paham dan itu sebenarnya kan nggak perlu dibesar-besarkan karena kita juga udah berusaha bertikat baik ya. Ya. Yang penting kita tanggung jawab, terus ya udah gitu aja, ngalir aja. Kan kayaknya kan semakin kayak dibesar-besarkan, semakin kayak di ini. Bukan suatu masalah yang besar, Mas, karena kita lebih percaya bahwa semesta akan bekerja dengan baik. Nah lo gitu. Kan kalau nggak salah kan sempat kesebut di kontennya Mas Rian ya, sebut nama kan itu. Gini. Itu kalau nggak salah bukan di konten salah sengaja sih Mas. Itu kalau nggak salah live. Kemudian ada yang record dan ada yang upload. Oh gitu, reupload. Ada yang reupload di konten itu. Dia mau bilang ngengong gini aja deh, paling gampang. Ada datanya enggak, ada faktanya enggak. Kalau lu punya data, kalau lu ada datanya silakan. Kalau mau dinaikin silakan. Nomornya masih sama. Nomornya masih sama, nggak pernah ganti. Kemana-mana juga update story juga masih aman. Iya. Gue juga aman. Ya. Live story update juga aman, kecuali satu Mas, naik kereta jangan live. Enggak. Gue nggak setuju. Naik bis juga. Iya sekarang naik bis juga. Soalnya banyak banget netizen tuh yang apa ya, yang banyak nanya ini. Sangat wajar. Itu nanya sangat wajar. Cuman kita mau mengumpan balik ya, kayaknya udah percuma gitu. Kalau bebal tetaplah bebal gitu. Makanya jadi kayak buat apa gitu loh. Lagi-lagi makan kan gak nyelok awakmu kan gitu loh. Iya, itu dia. Cuman ya namanya manusia wajar Mas kalau kita kadang banyak yang kepo. Ya intinya klarifikasi dari Mas Rio, ya udahlah, kalau yang udah ya sudah gitu loh. Biarkan terserah. Yang udah terserah, lu mau gimana ke gue juga enggak ada masalah. Life must go on kan. Life must go on, enggak ada masalah. Toh juga korban atau bukan korban sih, maksudnya teman-teman yang kontra sekarang juga malah sama. Iya. Ini malah dulu yang pro sekarang kontra. Dulu pro sekarang kontra juga. Ya itu aja lah faktanya gitu aja. Kekuatanku seberapa untuk menginfluence orang untuk membenci seseorang yang lain. Iya. Kekuatanku seberapa? Followersku loh di bawah 50.000. YouTubeku loh di bawah 20.000. TikTok ya enggak semua kenal orang, enggak semua kenal TikTok. Seberapa kekuatanku buat menginfluence orang? Yang salah adalah ya perbuatanmu sendiri gitu. Abot nih bahasannya. Abot. Podcast penyejuk hati. Ayo next bro. Ada lagi nih. Apa? Ini lebih ke bis ya. Wih nyantai dong. Sorry. Gimana nih sebentar. Ada yang nanya nih, kenapa bis Jogja tuh nggak sepremium bis Malang? Menurut lu kenapa sih? Dari siapa? Dari Bali titik high. Anjir kayak minum. Bali high. Kenapa Jogja nggak sepremium menurut Malang? Seorang menurutku ya pribadi ya, karena satu, Jakarta Jogja opsinya banyak. Salah satu ya kereta, ada pesawat yang waktu tempuhnya jelas umumnya lebih cepat daripada bis. Iya. Kedua jaraknya menengah. Iya. Jadi ketiga pasar. Jadi kalau Jakarta Jogja itu kan pilihan opsinya rutenya banyak banget nih. Ada yang lewat Kebumen, ada yang lewat Ambarawa, Magelang, ada yang lewat Weleri, Paraan, Temanggung, Jogja, ada lagi yang lewat Prambanan, Kartosuro, Prambanan. Nah
Kenapa nggak super premium? Karena pasarnya emang nggak bisa dipatok satu itu aja. Iya. Karena kemampuan penumpang atau Betul, kemampuan tiap orang kan beda-beda nih. Yang lewat Kartosuro butuh yang cepat. Yang lewat Kebumen mungkin butuhnya yang agak lebih murah sedikit. Atau yang lewat Weleri pengennya yang penting habis abdi masyarakat atau ya itulah. Kan dari 3 moda dari pesawat, kereta, bis itu kan udah banyak. Udah banyak juga. Kereta kan ada berapa lewat situ? Kalau Malang nih ke analisa pribadi itu karena harga tiket kereta untuk jalur Jakarta Malang itu udah tinggi banget. Iya. Kalau nggak salah udah di atas 700. Iya. Sedangkan kita kalau compare dengan bis yang tipe tertinggi pun itu masih cuma 650.000. Paling mahal Juragan 630 itu pun yang paling tinggi. Iya. Nah, nggak bisa dong di compare kayak gitu. Bisa. Karena waktu tempuh yang didapat sama. itu juga hampir sama. Bahkan di satu momen lebih cepat bis. Betul. Bis itu rata-rata sekitar Jakarta Malang sekitar 10 sampai 12 jam. 12 jam. Jangan kereta kalau nggak salah tuh 13-14 jam 13-14. Kayak eksekutif ya kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah ya segituan. Jadi orang juga terus tiket pesawat kan juga mahal. Tiket pesawat mahal, Pak. Begitu. Jakarta Malang kan ya. Malang gitu, mahal. Iya. Murah ke Surabaya malah ya. Pesawat. Enggak sama lah. aja. Surabaya 700 yang mending naik bis lah. Oh, iya sih benar. Tapi enggak juga sih. Kalau pesawat nggak bisa. Karena nggak apple to apple, Pak. Ada lagi dari Disa. Datang nanya doang. Disa Angelin. Hadir. Dia mau nanya, Mas Rio, hair gelnya merek apaan? Apa? Hair gel. Hair gelmu. Hair gel. Gatsby Mbak Disa. Gatsby aja yang beli di Indomaret. Di Indomaret ada Mbak Disa. Ada itu. Kamu pakai gel emang bisa deh. Iya. Perempuan emang bisa pakai gel. Kemana-mana nih. Bisa. Apa? Bisa aja. Snack. Bisa Angelin. Bisa aja. TikToker di panutan gua dia. Iya. Keren suaranya. Bagus. Iya benar, bagus suaranya. Apa? Banyak yang nanya yang kayak tadi lagi, Bro. Ya, bentar. Nih lo tanya. Coba. Kita lihat. Apa kabar, Mas? Dari Prasetyo Bagas Aji. Alhamdulillah sangat baik. Kondisi sangat baik. Muhammad Siti enggak ngaruh. Bentar. Apa tuh? Awal mulanya sama nih. Iya, masih gitu musuhan. aja nanyanya orang. Awal mula bikin konten YouTube dari tahun berapa? Udah dijawab 2018. 2018. Pernah gak kebelet boker pas lagi naik bis? Dari Yudi Eka Putra. Pasti pernah. Cuman enggak yang sampai red flag banget. Gak yang sampai red flag banget, maksudnya udah enggak bisa tahan. Iya. Karena kayak kemarin ke Padang, ke Bukit Tinggi pun di rumah makan kita sempetin tetap ke toilet. Harus ke toilet. Saya kan istirahatnya juga lama. Nah, kita kan juga bisa memprediksi nih. Bakal ngurus berapa jam lagi nih? Aman sih harusnya. Kita kan tahu badan kita ya. Tergantung badan kita. Nih ada Randy PP. Bus paling nyaman sejauh Mas Rio rasain. Segi kenyamanan dan keamanan dari PO apa? Kenyamanan apa ya? Keamanan Juragan 99 mungkin ya. Untuk saat ini. Nomor 1 tuh. Nomor 1 sih. Ya, sepengalamanku ya. Juragan 99 yang paling nyaman. Yang untuk kelas sleeper ya. Kalau eksekutif banyak sih yang nyaman. Kayak eksekutif yang penting pakai high. udah itu udah pasti nyaman sih. Aduh. Ya, bisa high. bisa. Yuk, ayo. Awal mula kenal sama Mas Wildan di mana? Adi Agusta 97. Iya, dari sama kayak yang pernah tadi udah ditanya. Ya kan udah dari Mas Tidon, terus kenalan sama Mas Wildani juga kita sempat naik kapal bareng. Ya udah dari situ kenalnya juga teman deket banget lah di Wildani sama Tito itu juga sama-sama. Nih ada pertanyaan lagi dari Ilyas Cah Semarang. Wah, temannya berarti. Dulu Mas Rio sendiri nih. Bagaimana istri melihat hobi Mas Rio yang tertarik dengan transportasi? Apakah awal-awal terlihat aneh? Oh iya. Istri itu dari awal karena dia udah tahu anak ini nggak bisa diem, suka bis. Ya kalau dia nganggep aneh harusnya nggak milih aku dong. Bener juga. Apalagi sekarang bisa kadang di satu momen kita bisa dapat penghasilan dari situ. Wah dia support banget. Kok nggak ngebis? Ayo ngebis dong. Oh ini, kenapa milih beli Innova bensin daripada Innova solar? Emang iya? Enggak punya Innova bensin, Mas. Anjir. Hati-hati, Bos. Sorry, Bos. Enggak, ya enggak kan mesinnya kan lebih baru solar. Lebih laku di rentalan enggak sih? Iya. Solar, Innova lu solar. Solar.
Solar. Lebih laku di rentalan. Lebih laku di rentalan. Nih, solusi stylish tiap PJKA gimana, Mas? Stylish. Perasaan ya biasa. Enggak kan Mas Rio ini kan foto-fotonya terus apa itu konten-kontennya itu kan selalu rapi. Iya anjir rapi banget dan Instagram kado anjir rapi. Bahkan ini aku pribadi ya lebih rapi daripada yang lebih gede loh. Maksudnya lebih gede followersnya dan enggak lah. Ya kalau itu gawan bayi nggak sih, ngerti nggak sih Mas, gawan bayi bawaan belair emang gitu. Dulu pernah Mas hunting kalau foto-foto ngubek-ngubek foto-foto laos nih, tukang foto-foto laos. Hunting bis di Tirton aja kita pakai kemeja panjang. Wajah-wajah kotak-kotak sama pegang kamera. Bener. Itu udah aneh sih. Dulu pernah ngebis 2015 efisiensi yang eksekutif yang baru-baru banget itu. Dulu juga yang lain pakai kaos, aku pakai kemeja yang buat nge-mall itu Mas. Emang ya metroseksual ya Anda ini. Bismania metroseksual bro. Iya jadi ya memang udah nyamannya gitu, memang nyamannya gitu. Nih ada pertanyaan lagi. Rio Ondo style kok udah hilang dari peredaran dari Kevin NSZ. Hilang enggak, cuman lali Mas kadang gitu. Mas, saya guys enjoy the moment Mas. Aku jujur sekarang numpak bis jarang ngefoto, karena lebih banyak video Mas. Oh iya buat TikTok ya. TikTok, ya satu TikTok, kedua ya memang lebih nyaman. Malah lupa ngefoto ya. Lupa ngefoto. Anjir belum foto anjir. Turun lagi bangke. Kadang gitu. Dulu kan kebalik kalau buat diupload di Facebook kan yang penting banyakin foto. Betul. Dulu yang penting foto bagus, enak dilihat, tulisan bagus dah gitu. Karena sekarang enggak kebalik. Ini ada yang bahaya nih. Biasanya kawa-kawa apa OT Mas? Enggak Mas. Kalau mabok enggak Mas. Kalau nakal mabok enggak Mas. Nakalku sebatas pulang malam Mas. Pagi deh. Itu juga touring ya. Nah ini yang terakhir ya. Kita terakhir udah sejam lebih nih. Dari Fahrizal Kurniawan, bakalan kangen PJKA lagi nggak? Kangen PJKA, kangen di momennya aja sih. Maksudnya kita kalau orang dia bilang uyu-uyuan di agen tuh seru banget kalau Jumat sore kan kita random kangen di situnya. Tapi kalau kangen ngebis kita tinggal ngebis aja bos, nggak usah harus nunggu kangen PJKA. Vibes-nya PJKA. Vibes-nya nggak bisa dibeli. Vibes-nya tuh mahal nggak bisa dibeli. Kadang itu minggu malam nunggu di Kalibanteng lah. Malam Senin, malam Senin itu antri banget sih ya. Ngedebrok di trotoar Kalibanteng. Yang jembatan itu ya. Itu momen yang mahal sih. Pernah nggak sih goso PJKA? Kalau hari Jumat sering. Tapi kalau hari malam Senin jarang banget. Gak dapat tiket ya? Jarang. Yang ngerinya dapat tiket pertama. Keduanya bukan gak dapat tiket sih. Lebih ke kalau pulang aku biasanya utamain yang nyaman sih. Udah punya patokan sendiri tuh. Jadi seringnya kalau dari Semarang naik Murian. Karena udah standarisasi nyamannya udah tinggi lah gitu. Dan cepat pasti cepat. Aman? Aman. Bungkus. Ya terima kasih Mas Rio Handoko. Terima kasih.